warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita memulai membandingkan bilangan bulat, kita kenalan dulu dengan yang namanya bilangan. Ada yang tahu bilangan itu apa? Oke, baik. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan dalam perhitungan dan pengukuran. Lambang atau simbol dari bilangan ini berupa angka atau lambang bilangan. Ada beberapa jenis bilangan. Yang pertama adalah yang kalian sering dengar, yang kalian sering lihat di SD, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli, atau kalian bisa bilang itu bilangan positif. Kemudian, jika bilangan asli itu ditambahkan dengan bilangan 0, maka bilangan itu namanya jadi bilangan cacah. Oke, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan cacah tadi tapi ditambah dengan bilangan negatif. Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Itu namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Itu namanya bilangan bulat. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah gabungan dari bilangan bulat tadi ditambah dengan bilangan pecahan atau bilangan desimal seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini bilangan yang bisa dirubah ke dalam bentuk A/B. Kalau misalkan tidak bisa dirubah ke dalam bentuk A/B atau bentuk pecahan, itu tidak dinamakan bilangan rasional. Misalkan 0,75, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan menjadi 75/100 atau diperkecil lagi jadi 3/4. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dirubah ke dalam bentuk A/B atau ke dalam bentuk pecahan. Kemudian ada lawan dari bilangan rasional atau kebalikan dari bilangan rasional, namanya bilangan irasional. Nah, kalau bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dirubah ke dalam bentuk A/B atau ke dalam bentuk pecahan. Misalkan ada akar 2, akar 3, dan akar-akar yang lain yang tidak dapat disederhanakan. Kalau akar 4 itu termasuk ke dalam bilangan rasional, malah termasuk ke dalam bilangan bulat. Kenapa? Karena akar 4 itu ada hasilnya bisa disederhanakan menjadi 2. Sedangkan akar 2, akar 3, dan akar 5, akar 7, dan seterusnya itu adalah akar yang tidak bisa disederhanakan lagi atau hasilnya akan berbentuk desimal dengan angkanya tidak berulang. Misalkan 2,1367 dan seterusnya, dia tidak akan berulang. Kalau misalkan desimalnya berulang, itu bisa dirubah ke dalam bentuk A/B atau bilangan rasional. Jika
desimalnya tidak berulang atau tidak beraturan angka di belakangnya, maka itu termasuk ke dalam bilangan irasional. Selanjutnya, gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu ada namanya bilangan real. Kalau bilangan nyata, ada tidak Bu? Kalau bilangan tidak nyatanya ada, namanya bilangan imajiner. Tapi untuk di SMP ini kita tidak akan membahas bilangan imajiner. Nanti di tingkat SMA baru dibahas. Dan untuk kelas 7 kita batasi pembahasannya di bilangan rasional. Jadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Baik, kita bahas bilangan bulat. Tadi bilangan bulat itu apa? Gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Kita lihat di garis bilangan. Pertama, di tengah kita punya bilangan 0. Kemudian, sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, apa tadi? Bilangan cacah. Kemudian di sebelah kiri bilangan 0 itu ada bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu namanya bilangan negatif. Jadi 0 itu berada di tengah, sebelah kanannya adalah bilangan positif, dan sebelah kirinya ada bilangan negatif. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua buah bilangan bulat yang mendekati 0 atau angkanya kecil, kita cukup lihat posisinya di garis bilangan. Ya, tadi masih ingat garis bilangannya? Nah, garis bilangan ini ingat 0 ada di tengah, sebelah kanannya bilangan positif, sebelah kirinya bilangan negatif. Semakin ke kanan, nilai suatu bilangannya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Kita lihat contoh. 5 lebih besar dari 1. Kenapa 5 lebih besar dari 1? Karena 5 berada di sebelah kanan 1. Semakin kanan suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Ada lagi contoh, negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Bu, kok negatif 1 lebih besar daripada negatif 5? Kan 5 lebih besar. Nah, kita lihat posisinya di garis bilangan. Negatif 1 itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri negatif 5? Ada di sebelah kanan negatif 5. Sehingga negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 5. Nah, semakin besar angka suatu bilangan pada bilangan positif, maka semakin besar nilainya. Tapi semakin besar angka pada bilangan negatif, semakin kecil nilainya. Terbalik ya. Kalau angkanya makin besar tapi positif, berarti nilainya makin besar. Tapi kebalikannya, kalau misalkan angkanya semakin besar, ada tanda negatifnya, berarti nilainya semakin kecil. Oke, selanjutnya. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang lebih besar atau bilangan bulat negatif yang semakin kecil, kita bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan itu tersusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ingat lagi pelajaran di SD. Kalau misalkan angkanya misalkan 1, berarti itu satuan. Kalau 10 berarti angka penyusunnya ada 2, 1 dan 0. Angka satunya bernilai puluhan dan seterusnya. Kita lihat ke contoh. Di sini ada bilangan yang dibacanya itu 6.123.937. Kita lihat kedudukannya.
Untuk angka 7 di sini kedudukannya apa? Satuan, pintar. Kemudian yang angka 8, puluhan. Angka 9, ratusan. Angka 3, ribuan. Angka 4, ada puluh ribuan. Angka 1-nya ratus ribuan dan angka 6-nya adalah jutaan. Oke, sudah mengingat ya pelajaran di SD. Selanjutnya, cara membandingkan bilangan. Yang pertama adalah kita lihat jumlah angka penyusun dari bilangan itu. Jika bilangan itu positif, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Tapi jika angka itu negatif, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Selanjutnya, jika angka penyusunnya udah sama, maka kita bandingkan atau kita lihat angka paling kiri atau angka pertamanya. Semakin besar angka pertamanya, jika bilangan itu positif, maka nilainya semakin besar juga. Tapi jika bilangan itu negatif, semakin besar angka pertama, maka nilainya semakin kecil. Kemudian, jika angka pertamanya itu sama, maka kita lanjut bandingkan ke angka yang kedua. Jika angka keduanya masih sama, kita lanjut bandingkan ke angka yang ketiga. Begitu seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusunnya itu berbeda. Untuk bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun. Sedangkan untuk bilangan 8.699 dia memiliki 4 angka penyusun. Ingat tadi, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Itu berlaku untuk bilangan positif. Karena di contoh ini bilangannya positif, maka semakin besar atau semakin banyak angka penyusunnya, nilainya semakin besar. Berarti kita dapat langsung menentukan yang paling besar itu yang mana tanpa melihat angkanya satu-satu. Yang paling besar adalah yang 47.653. Nah, angka 4 pada 47.653 ini menempati nilai puluh ribuan, yaitu nilainya adalah 40.000. Nilai terbesar pada bilangan 8.699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga dibaca 8.000. Sehingga tanpa melihat angka yang lain atau angka kedua, ketiga, dan seterusnya pada bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47.653 ini lebih besar dari 8.699. Oke, bisa dipahami? Untuk lebih jelas, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Kita lihat, tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Kedua bilangan tersebut memiliki angka penyusunnya sama, yaitu berapa? 4. Angka pertamanya juga sama dari kedua bilangan itu, yaitu 8 yang bernilai ribuan. Jadi angka 8-nya itu adalah 8.000. Kita lihat, kalau misalkan angka pertamanya itu sama, kita lihat ke angka yang kedua. Kita lihat
nilai angka terbesar kedua pada bilangan 8.592 ditempati oleh angka 5 yang bernilai 500. Sedangkan pada bilangan 8.631 ditempati oleh angka 6 yang bernilai 600. Dengan membandingkan kedua bilangan itu, 500 dan 600, kita dapat menentukan bahwa 600 itu lebih besar daripada 500. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa 8.631 itu lebih besar dari 8.592. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini Ibu punya soal. Tentukan tanda yang tepat. Lebih besar atau lebih kecil untuk membandingkan bilangan berikut. Ingat, semakin besar angka pada bilangan positif, maka nilainya semakin besar. Kalau semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, kita pakai tanda yang tadi. Lebih besar sama lebih kecil. Untuk nomor 1, 23 dan 13. Lebih besar mana? 23 atau 13? Oke, pintar, 23. Sehingga di sini 23 lebih besar dari 13. Kemudian yang kedua, negatif 34 dengan negatif 14. Lebih besar mana? Lebih besar negatif 14. Kenapa? Ingat, kalau bilangan negatif, semakin banyak atau semakin besar angkanya, maka nilainya semakin apa? Semakin kecil. Sehingga kita bisa tulis negatif 34 itu lebih kecil dari negatif 14. Angkanya lebih besar tapi ada negatif. Selanjutnya, negatif 198 dengan negatif 178. Lebih besar mana? Ingat yang tadi, semakin besar bilangan negatif maka nilainya semakin kecil. Berarti negatif 198 lebih kecil dari negatif 178. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya ada 2 nomor lagi. Kita lihat. Yang nomor 4. Negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Lebih besar yang mana? Kita lihat, angka penyusunnya sama tidak? Sama. Angka pertamanya sama atau tidak? Sama juga. Kita lihat angka yang kedua. Ada 4 dan 9. 4 dan 9 lebih besar mana? Lebih besar 9. Tapi bilangan ini negatif. Sehingga 547.578 itu negatif ya. Lebih besar dari negatif 595.326. Soal terakhir, kita lihat ada 547.578 lebih besar mana? Dengan 5.195.326. Kita lihat angka penyusunnya sama atau beda? Berbeda ya. Yang pertama angka penyusunnya 6 dan yang kedua angka penyusunnya adalah 7. Bilangannya positif atau negatif? Bilangan positif. Berarti kalau bilangan positif, semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya semakin besar. Sehingga kita dapat bahwa 547.578 itu lebih kecil dari 5.195.326. Oke, bisa dipahami anak-anak?
Hari ini kita membahas tadi tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat ini yang harus kalian pahami, yang harus kalian ingat adalah semakin besar angka pada bilangan positif, maka nilainya semakin besar. Tapi semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Oke, pintar. Pada video pembelajaran kali ini, materi tentang membandingkan bilangan bulat, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah menonton. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.